Halo guys, hari ini kita akan ngobrol case sama my wife, my paradise, my soul, my heart, my girl, my activity. Yang mau nanya, Nanya apa? ya kan ini ya, menurut kamu nih, kan banyak kasus nih yang Ika temuin, mau di media sosial, curhatan perempuan-perempuan ataupun secara langsung. Mereka tuh rata-rata yang udah pernah melahirkan, mau itu sekali atau mau 2 kali, selalu tercetus, "Ih aku trauma buat ngelahirin lagi," atau "Ih aku nggak mau hamil lagi," gitu. Dengan berbagai macam alasannya, dari yang takut dijahit hidup-hidup atau tanpa bius, atau misalnya takut pembukaannya lama dan lain sebagainya. Itu menurut kamu gimana? Jadi perempuan itu tipe makhluk yang berkorbannya tuh besar, nggak kecil. Jadi dia tuh suka untuk mengorbankan sesuatu yang besar. Contoh, ketika dia sudah mau dipinang sama pasangannya saja, dia berkorban untuk lepas dari orang tuanya. Jadi dia tipe makhluk yang selalu mengorbankan sesuatu yang besar dalam hidupnya. Nah, tapi kenapa pertanyaannya kok tiba-tiba dia trauma melahirkan dengan alasan pengorbanan kecil? Maksudnya pengorbanan kecil apa? Dijahit kecil, bukan berarti abang merendahkan ya. Jadi kenapa dibilang dia pakai pengorbanan kecil? Ya pengorbanan besarnya itu yang melahirkannya itu. Kan sakitnya luar biasa tuh. Dijahit dan sakitnya itu nggak sebanding, 1/10 aja nggak gitu. Nah makanya ketika dia jadikan alasan untuk dijahitnya sebagai nggak pengen punya anak lagi, lama kontraksinya yang ngebuat dia nggak mau melahirkan lagi, itu hanya pengorbanan kecil yang sebenar sejatinya ada runutan panjang di belakangnya, panjang banget. Gimana? Nah, faktor pertama bisa jadi dari mulai gadis, si akhwat ini menjadikan pernikahan itu pelarian. Solusi instan. Nah, solusi instan. Jadi dia mikir, ya udahlah, nikah mungkin akan ada perbedaan dan lebih baik gitu. Nah, yang kedua bisa jadi pernikahan itu adalah ajang dimana ketika dia sudah ngejalani banyak kegagalan-kegagalan, ya udah asal nikah aja. Sehingga ekspektasi yang dia pasang pada pernikahan di awal-awal pernikahan ngebuat dia tidak mendapatkan itu yang bahaya. Nah, dia nggak ngedapatin, malah dia dapetin bahtera goncangan dahsyat di rumah tangganya di tahun pertama. Sehingga ketika dia melahirkan, nah itu udah dibalut tuh trauma demi trauma demi trauma. Ditambah banyak laki-laki yang tidak paham ketika istrinya hamil. Ini kan ada 2 nyawa di dalamnya kan, bukan dia sendiri. Nah, jadi kenapa tiba-tiba dia berubah atau dia kayak dibikin main-main atau kok aneh-aneh? Ya kita sebagai laki-laki harusnya jangan merespon dengan berlebihan. Jadi respon aja, ya udahlah itu bawaan anak gitu. Untuk penenang hati agar tidak terjadi apapun gitu. Karena ketika runutan itu ditumpuk sama perempuan-perempuan ini gitu, sehingga pas dia mau melahirkan, nah dia mikirnya gitu. Alasan apa yang dipakai buat suaminya berubah setelah dia melahirkan? Nggak punya anak dulu lah. Padahal itu alasan kecil. Kenapa dia pakai pengorbanan kecil untuk merubah pasangannya sebenarnya? Jadi dia nggak mau melahirkan lagi itu untuk merubah pasangannya, terutama suaminya. Mau melihat dulu ada nggak perubahan pada suaminya. Tapi yang terjadi adalah ya setelah itu malah lebih susah lagi dan lebih susah lagi. Nah, gimana solusi sebenarnya? Ya pihak laki-laki harus belajar, pihak perempuannya harus paham. Jadi dia adalah produk jadi 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu dari keluarga sebelumnya. Suaminya juga produk jadi. Jadi bukan menuntut di situ. Yaitu yang pertama konsepnya menerima, oke. Yang kedua ngajarin aja tanpa berharap dia aja jadi 30 tahun itu setelah itu gitu, jadi kayak gitu. Nah berarti si perempuannya ngajarin aja, berharap aja udah. Kita membina rumah tangga, bukan kita membina rumah makan atau rumah-rumah lainnya. Ini rumah tangga seumur hidup ibadah, makanya memang perlu banget nurunin semuanya, berproses banget gitu. Nah kalau dia udah selesai di awal problem itu, itulah yang selamat tadi tuh. Banyak kok orang-orang yang fokusnya tuh ada 3 gitu. Nah ini yang ngebuat sebenarnya kalau kita tanya sama perempuan, dia nggak mau
jadi mesin pencetak anak lah bahasanya. Itu nggak ada yang mau gitu. Tapi kenapa ada orang yang anaknya banyak gitu? Ya karena dia mempunyai 3 fokus nih, pembahasannya beda lagi. Apa itu? Ada yang fokus sama suaminya, ada yang fokus sama dirinya sendiri, ada yang fokus sama anaknya. Contoh, ada yang saya akan sayang banget sama anak saya akan cinta banget sama anak saya, semua hidupnya dikasih gitu. Nah itu seburuk apapun suaminya, anaknya banyak. Anaknya bakal banyak. Tapi orang-orang yang udah berkonsep berduanya, suaminya sama dia komunikasinya baik, nah itu anaknya bersusun tuh, rapi, selang 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, atau anaknya rapi lah gitu, terkonsep. Tapi kalau orang yang takut lagi untuk melahirkan, nah yang tadi tuh dibilang, dia terlalu fokus sama pasangan. Karena ya itu tadi dibilang, semua yang sudah dia rencanakan gak akan pernah sesuai. Nah itu aspek panjangnya dari kata aku gak mau punya anak lagi. Jadi itu tuh balutan trauma raksasa. Trauma lahiran lebih tepatnya, bukan karena banyak yang bilang ya nggak masalah aku hamil lagi tapi tolong nggak mau lahiran gitu. Jadi lahirnya di download karena Gitu. banyak. Sebenarnya kalau dari apa namanya kalau dari teori yang tadi abang jabarin nih, Ika nggak bisa 100% Nerima. memastikan ya atau enggak karena secara pribadi ya nggak ngalamin ya alhamdulillahnya. Kedua kan itu harus pembicaraan secara mendalam kayak kamu dulu waktu gadisnya gimana Ya, atau betul. pasangan kamu gimana terus Terbukaan. responnya gimana, jadi itu harus ada uji dan observasi ataupun wawancara lebih lanjut sama yang mempunyai traumanya masing-masing. Cuman kalau di garis bawahi sebenarnya tadi itu adalah kalau dirunut apa namanya trauma-trauma itu kayak trauma dijahit hidup-hidup gitu ya sebenarnya banyak solusinya kan Ya, kayak solusi betul. nyari provider yang lain, nyari bidan atau tempat Yang lahiran yang sudah lebih proper berkualitas, gitu. Terus Survei sebelum melahirkan. ya, terus kita juga takut pembukaannya lama. Ya banyak cara kan sekarang banyak edukasi tuh tentang kayak yoga Ya, buat persiapan. lahiran, terus gimana menyiapkan fisik dan apa pikiran, mental dan lain sebagainya. Terus ditambah juga setiap kelahiran kan punya ceritanya masing-masing lah ya. Ya kalau dari cerita apa dari teori yang abang sampein sih memang kayak Masuk gitu. logika. Logikanya kalau dari misalnya ada yang curhat, aduh gue trauma lahiran terus pengen karena jahit, ya udah cari provider yang lain bukan perkara Itu kamu bukan. ini Iya. gitu. Makanya ada rumus di situ kata abang. Ya gitulah. Ini sebenarnya kalau keluh kesah Ika menanggapi fenomena tentang ini sih. Tentang melahirkan itu ternyata banyak banget faktor di belakangnya. Kalau di teori abang itu adalah runutan depan atau runutan ke depannya gitu untuk perubahan. Apa masa lalunya ditambah ingin perubahan pada suaminya gitu. Dengan tata bahasa yang dia pikir ini udah cukup nih buat suaminya sadar gitu. Nah, kalau dia yang kan ya tinggal cari solusi aja, itu bukan sesuatu yang harusnya jadi patokan yang harus disampaikan ke media sosial kayak gitu. Enggak yang harus terus ditanam. Oh, yang ditanamkan, ya. Diulang. Benar. Kan makanya Ika bilang Ika bukannya menafikan, sakit gue lebih berasa, mungkin lu tolerirnya lebih tinggi atau enggak, ya kulit ya tetap sakit, dijahit ya tetap sakit, mules ya tetap mules, BAB aja sakit gitu. Apalagi ini ngeluarin bayi. Cuman banyak hal yang bisa secara kelogikaan manusia tuh masih bisa diperjuangkan lah gitu. Oke, makasih Ayah.